Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Mom Fahrawais. Halo teman-teman semua, bunda-bunda semua, apa kabar nih hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan yang lagi sakit, semoga Allah angkat sakit penyakitnya. Amin. Alhamdulillah masih bisa share lagi video di channel YouTube Mom Fahrawais. Nah, di awal video memperlihatkan keadaan laundry kita ya teman-teman. Alhamdulillah banyak laundryan masuk. Dan di sini ini lagi mengerjakan packing ya, karena laundryan ini mau diantarkan. Oke teman-teman, jadi ini sore hari di hari Sabtu. Jadi kalau di video sebelumnya itu kita pergi ke pasar malam ya. Kalau yang belum nonton silahkan ditonton. Nah yang ini Sabtu sorenya, sebelum pergi ke pasar malam itu kita memang beresin semua laundryan yang masuk. Bukan beresin ya teman-teman, kayak mengurangi aja. Karena kalau weekend itu laundryan itu rame ya teman-teman. Tapi kalau weekday atau hari kerja itu tidak seramai ketika weekend gitu. Mungkin ya orang-orang menggunakan jasa laundry untuk mengurus pakaian mereka dan mereka pergi berjalan-jalan gitu ya. Makanya di weekend itu seringnya itu ramai. Dan seringnya itu cuci setrika pilihnya yang ekspres gitu ya. Jadi paket apapun itu pilihnya yang ekspres. Karena memang mau dipakai waktu hari Seninnya. Jadi kita itu kayak kejar tayang gitu ya teman-teman. Nah makanya katanya Pak suami dia itu sudah kayak capek gitu kalau nggak ada yang bantuin. Jadi nggak tahu kapan gitu ya kita bisa manggil orang gitu untuk bantu-bantu di tempat laundry. Mohon doanya ya teman-teman, semoga kita dimampukan untuk bisa memanggil orang dan bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa menjadi salah satu UMKM ya yang membuka lowongan pekerjaan. Amin. Oke teman-teman, jadi di video kali ini lagi packing pakaian ya teman-teman yang sudah disetrika. Jadi kalau pakai setrika uap itu yang boiler yang pakai gas itu kita nggak bisa langsung packing ya, karena keadaan bajunya itu lembab. Jadi kita tunggu dulu sekitar 30 menit sampai 1 jam atau bahkan lebih supaya pakaian itu kering. Karena kalau di kalau di packing pada saat setelah langsung disetrika, maksudnya pada saat disetrika terus selesainya langsung di packing itu bakalan lembab begitu teman-teman. Jadi nanti pakaiannya bisa cepat bau apek gitu ya. Makanya ini ditunggu dulu sampai benar-benar kering, sampai benar-benar tidak lembab lagi, baru bisa di packing. Oke teman-teman, kayaknya kalau bahas isi videonya ya cuman gitu-gitu aja ya. Ini cuma kegiatan packing aja. Cuman di sini saya mau berbagi cerita tentang usaha yang saya jalani ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasinya teman-teman di luaran sana yang bingung mau buka usaha apa nih. Jadi ini bisa jadi salah satu referensi atau bisa jadi salah satu solusi gitu ya teman-teman. Nah, kalau usaha-usaha yang lain kita itu sudah pernah coba ya teman-teman, tapi selalunya gagal karena kekurangan modal gitu. Terus lagi ditambah lagi kayaknya bukan passion kita di situ, ya gaya passion, bukan jalannya kita gitu ya di situ. Nah, jadi kita buka usaha laundry itu sudah 1 tahun ya teman-teman, sudah 1 tahun lebih. Awal bukanya itu di rumah. Jadi teman-teman yang mau memulai usaha, terus teman-teman bingung tempatnya di mana, mulai aja teman-teman dulu di rumah. Kita nggak usah pilih-pilih mau sewa tempat, bikin sewa tempat, terus mikirin
mikirin biayanya berapa, mikirin ini dan mikirin itu. Karena dari pengalaman saya juga itu kalau mau mulai usaha tentunya banyak mikir ya teman-teman. Tapi setelah dipikir-pikir, kalau kita banyak mikir itu nggak bakalan jadi gitu teman-teman, nggak bakalan terlaksana tujuan kita gitu. Ya kita stuck di situ aja, kita diam di tempat aja, nggak melakukan apa-apa ya, hanya mikir gitu ya teman-teman. Takut nggak laku, takut nggak bisa berkembang, takut bangkrut dan lain sebagainya. Sementara kita itu belum memulai gitu teman-teman. Kita baru memulai dengan pikiran. Kita belum memulai dengan tindakan gitu ya. Makanya di sini saran saya teman-teman yang mau buka usaha itu ayo segera bergerak gitu teman-teman. Ayo segera bertindak. Kan katanya nggak perlu tumbuh hebat gitu ya teman-teman. Dan itu benar. Kita nggak perlu tumbuh hebat. Kita nggak perlu punya banyak barang-barang yang mendukung banget gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau mulai usaha, terus teman-teman cuman berbekal modal 1 juta misalnya atau 500.000, mulai aja teman-teman, nggak usah ditunda-tunda. Karena kalau ditunda-tunda itu bakalan dipatok ayam. Maksudnya dipatok ayam, bisa jadi usaha yang teman-teman pikirkan itu dikerjakan teman dekatnya teman-teman gitu loh. Jadi saya tuh pernah berpikir pengen punya usaha, misalnya ayam geprek. Dulu kan saya pernah jualan ayam geprek. Jadi saya itu segala macam usaha itu sudah saya jajali ya teman-teman, dari dagang, dari jual makanan, jual sayur, terus all shop, jualan baju, jualan jilbab, semuanya kayaknya itu pernah. Gak semuanya sih, tapi banyak gitu ya. Dan itu saya selalu pesimis karena mikirnya gini, modalku cuma 500.000, mana cukup gitu. Saya cuma di rumah, mana ada yang tahu. Saya bakalan kalah dengan orang yang jualan offline, saya kan jualan online gitu. Pokoknya pikirannya itu pikiran-pikiran yang negatif gitu ya. Nah makanya teman-teman hilangkan tuh pikiran itu yang kayak saya gitu. Nah dari mulai usaha laundry ini dimulai dengan uang hanya 1 juta ya. Padahal kalau usaha laundry itu banyak barang-barang yang mahal gitu ya teman-teman. Kayak mesin itu berkisar 3 juta, 4 juta gitu. Apalagi yang mesin yang bagus gitu bisa sampai 10 juta juga. Terus kayak setrika aja paling murah itu 3 juta teman-teman, yang setrika boiler. Kalau setrika uap biasa itu yang listrik yang biasa saya pakai itu harganya 1 juta. Kalau kita mikirin modal duluan ya, saya cuma punya uang 1 juta ya nggak bakalan bisa buka usaha laundry gitu kan. Faktanya begitu. Tapi di sini karena saya berani memulai dan saya mau berusaha gitu, berani memulai dan mau berusaha, ada aja jalannya teman-teman. Yang dulunya cuma pakai setrika beneran teman-teman, harganya itu cuma 100.000, sekarang saya bisa beli yang 3 juta. Tapi itu nggak instan ya teman-teman, itu memerlukan waktu yang lama dan waktunya itu 1 tahun. Pertama saya pakai setrika yang 150.000 beneran teman-teman. Itu nyetrikanya lama sekali. Ya kayak teman-teman nyetrika di rumah itu kayak gimana ya, sudah kayak gitu ya. Terus dari mesinnya itu cuman pakai yang mesin 7 kilo yang memang ada di rumah. Dan mesin itu dipakai setiap hari untuk nyuci pakaian-pakaian yang banyak gitu ya. Terus di bulan pertama itu omset kita itu di 2.800.000 atau 2.700.000. Itu kita sudah bersyukur alhamdulillah gitu ya teman-teman. Terus naik lagi setiap bulan jadi 2 juta lebih, pokoknya di kisaran 2 juta gitu. Itu saja kita sudah bersyukur ya, karena modal kita benar-benar cuma 1 juta.
Terus karena sambil buka laundry itu kita sambil belajar gimana sih cara buat melaundry yang benar gitu. Makanya saya tahu, oh ternyata ada setrika yang bisa lebih cepat, yaitu setrika uap listrik. Sebenarnya saya sudah tahu setrika uap boiler itu ya teman-teman, yang pakai gas, tapi harganya mahal. Itu kalau beli cash itu sampai 4 jutaan. Nah, terus saya cari opsi lain gitu. Saya buka Shopee. Di situ saya cari setrika. Saya nemu setrika uap listrik itu yang infus. Harganya 400.000 di Shopee. Kalau dikirim ke tempat saya itu jadi 980.000, hampir sejuta ya teman-teman. Saya tanya di toko offline harganya 1.300.000. Ya udah, saya mending beli di Shopee aja. Saya beli di Shopee, terus itu sudah jalan 6 bulan saya ngelondri. Jadi selama 6 bulan itu saya pakai setrika yang 150 ribuan aja teman-teman, selama 6 bulan. Terus waktu itu dapat arisan gitu ya teman-teman, dapat rezeki dan ada tabungan dari usaha laundry ini. Saya belikan mesin cuci gitu teman-teman. Saya belikan mesin cuci yang ukuran 16 kilo. Beda jauh ya teman-teman, dari 7 kilo ke 16 kilo. Itu otomatis muat banyak gitu kalau nyuci. Dan dari situ, hari itu kita beli mesin cucinya, hari itu laundryan juga membludak teman-teman. Dan di usia laundry yang 6 bulan itu, karena kita kebeli mesin baru, itu omset kita sampai tembus 4 juta. Jadi 2 kali lipatnya gitu ya teman-teman. Tapi 2 juta dan 4 juta itu penghasilan kotor ya, kayak dipotong pewangi, terus listrik dan lain-lain. Nah, itu kita tembus di angka 4 juta dan itu kita sangat bersyukur. Terus saya dan Pak suami baru sadar kalau kita berusaha, kalau kita mau mengeluarkan lebih, maka hasilnya juga akan lebih. Dan yang paling penting kita harus percaya sama yang memberi rezeki. Nggak mungkin kita capek-capek kerja terus yang kita dapatkan nggak sepadan dengan hasil keringat kita gitu, nggak mungkin. Allah itu maha baik. Kalau kita mau bekerja, kalau kita mau melakukan sesuatu, bekerja lillahi ta'ala karena keluarga, itu pasti bukakan jalan. Beneran teman-teman, kayak kita itu masih di toko elektroniknya ya. Ini bukan cerita ngarang ya teman-teman. Jadi kita itu masih di toko elektroniknya, itu kayak siang hari. Terus ada yang ngechat minta diambilkan gorden gitu, customer katanya mau laundry gorden. Oke, terus kita bilang iya. Nah, sampai suamiku ambil laundryannya. Jadi saya itu disuruh nunggu di tempat di tempat toko elektroniknya. Suamiku pergi ambil laundryannya. Nah, saya kaget pas dia datang lagi, dia bawa pakaian sekarung. Dan itu orderan pertama kita yang benar-benar sekarung full teman-teman. Karena kita bawa motor sampai kita itu kewalahan bawanya itu gimana. Ditambah kita bawa 2 bocil kan ya. Terus jadinya suamiku kayak bilang, wah ini padahal kita baru beli mesin. Dan itu Masya Allah langsung datang rezeki. Terus pas kita pulang ada lagi yang nganterin laundryan lebih banyak lagi, dan itu berlangsung beberapa hari dan seterusnya gitu teman-teman. Kayak ada aja yang ngechat minta diambilin laundry, ada aja yang ngechat. Nah, jadi di situ kalau kita mau berusaha pasti ada jalannya, pasti dibuka pintu rezekinya, dan omset kita pasti akan bertambah gitu ya teman-teman. Oke, itu tadi cerita bukan bermaksud pamer ya teman-teman, bukan saya bermaksud pamer atau gimana-gimana. Saya hanya sekedar bercerita, semoga cerita saya bisa jadi inspirasi dan motivasi teman-teman semua. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.